Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mahakarya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Telah hadir di Mahakarya Live ada Kang Nasrul Ulum dan Kang Eki Bayhaqi. Mereka berdua adalah calon bupati dan calon wakil bupati Serang yang insya Allah tahun depan jadi bupati dan wakil bupati. Amin. Oke, kita ngobrol santai aja ya, Kang ya. Iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan tentang yang pertama profilnya calon bupati dan wakil bupati Serang ini dari Kang Nasrul dulu, seperti apa kira-kira backgroundnya dulu sebelum mau mencalonkan ini, kegiatannya apa sih? Begitu juga nanti Kang Eki kegiatannya ngapain sih? Karena kita di Mahakarya Live banyak sekali nih penontonnya yang anak-anak muda, yang milenial. Kebetulan Kang Ulum dan Kang Eki calon pemimpin milenial. Silahkan kepada teman-teman semua. Dari profil saya, profil saya sempat jadi anggota DPRD 2 periode, yang 1 periode belum selesai sih, udah mundur. Ya, 1 periode 2014-2019, 1 periode lagi 2019-2024. Dengan ada kontestasi ini berarti saya mundur dari anggota DPRD. Jadi lebih memilih mundur jadi anggota DPRD untuk maju sebagai calon bupati Serang. Itu konsekuensi untuk perubahan. Sedap. Ini luar biasa. Jarang-jarang loh orang mau milih, wah gue mundur deh, tapi gue pengen ada perubahan nih. Wah ini keren nih. Kalau Kang Eki seperti apa kira-kira profilnya sebelum mencalonkan jadi wakil bupati, kesehariannya ngapain aja nih kalau Kang Eki nih? Ya, karena tadi bicaranya yang nonton ini Mahakarya ini penontonnya milenial, kebetulan yang punya Mahakarya juga milenial juga kelihatannya. Jadi oleh sebab itu kita basic saya dari dulu adalah memang di wirausaha. Kita dari dulu, dari zaman saya kuliah, saya memang sudah ikut mulai usaha dengan om saya. Makanya pada saat sekarang saya ikut dalam berpolitik, kayaknya nih memang di Kabupaten Serang ini perlu ada sesuatu hal perubahan. Kalau dibilang zona nyaman, kayaknya udah zona nyaman itu adanya di wirausaha. Ya. Seperti kata Kang Nasrul tadi, kita mundur konsekuensinya adalah untuk memajukan Kabupaten Serang, dan itu akan saya lakukan juga untuk diri saya pribadi. Saya mundur dari wirausaha dan saya masuk ke politik untuk maju di Kabupaten Serang. Gitu. Jadi sudah siap keluar zona nyaman menuju zona peperangan untuk Kabupaten Serang yang jauh lebih baik. Ya, insya Allah seperti itu. Luar biasa. Kira-kira kan ini sudah jadi pasangan calon nih, nomor urut 2 kalau kita lihat di. saya bukan pasangan hidup ya. Asik. Biar lebih enak aja nih, gua lebih enaknya manggil ke Bro Bupati dan Bro Wakil deh. Karena biar lebih santai kali ya. Lebih santai. Ya. Kekeluargaannya ada. Nah, kekeluargaannya ada. Nah, gini, Bro, gua mau tanya, kalau kan ini sudah jadi pasangan calon, udah dapat nomor urut 2. Iya. Pasti punya visi misi dong ya. Iya. Visi misi kita nggak perlu general deh. Untuk anak-anak milenial aja dulu, seperti apa sih kira-kira visi misinya? Visi kita itu ada kerja jujur, kerja cerdas, dan kerja tuntas untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Kalau untuk milenial, kita di program kita ada Millennial Center. Wih, mantap tuh. Program kita Millennial Center. Kalau kita bikin sport center hanya untuk sportnya doang. Gimana yang seniman dan gimana yang banyak lah. Millennial Center itu ada kayak yang lukis dan lainnya. Makanya kita buatnya Millennial Center, bukan sport center. Ya. Kalau Millennial Center itu sudah mewakili sport center juga.
Maka dari itu kita membuat Millennial Center Keren. untuk program kita ke depannya. Oke Kang, tadi sudah Ya. bicara soal Millennial Center. Ya. Nah, apa sih Millennial Center ini? Kebetulan kan di Mahakarya ini kan saya mempekerjakan anak-anak muda Ya, semua. benar. Kita bergerak di bidang event, kita bergerak di bidang entertainment. Ya. Nah, di bidang event dan entertainment kita itu ada beberapa kegiatan-kegiatan anak muda nih. Ya. Nah, bicaranya Millennial Center. Apa sih Millennial Center? Contohnya ada gedung gor untuk anak-anak muda atau untuk apa sih maksudnya Millennial Center itu kan? Jadi Millennial Center itu ruang terbuka untuk masyarakat, khususnya untuk para milenial menuangkan kreativitas dan inovasinya di tempat itu. Seperti apa harapan milenial kan biasanya kalau milenial itu pada kreatif. Ya. Disitulah tempat untuk Millennial Center. Seperti banyak lah ntar ke depannya itu. Extreme sport, Iya, benar. kayak mungkin lapangan futsal, Bisa jadi. gor lapangan basket gitu ya. Teater kesenian. Teater kesenian. Jadi kalau Mahakarya bikin event musik bisa dong nanti? Bisa, Udah ada tempatnya tuh? bisa. Sangat bisa. Kalau sekarang kan kita biasa bikin masih di lapangan. Kalau ada yang indoor tertutup bagus, wah itu Iya. keren. Jadi bisa dikerjainnya pagi, siang, sore, malam di sini. Nggak perlu takut hujan. Jadi Mahakarya nggak perlu bawa pawang hujan. Iya. Nanti kalau Millennial Center ini sudah ada, Iya. ya itu Amin, bisa bisa. kita untuk bikin beberapa kegiatan-kegiatan untuk anak-anak milenial ya. berarti ya. Oke, siap. Mantap. Kalau sport center sudah biasa ya. Sudah biasa. Millennial Center yang Anti mainstream gitu. jadi kalau tim Mahakarya nanti suatu saat mau bikin event bisa di Bisa. Millennial Center. Mantap. Sangat bisa. Keren. Kalau dari Kang Eki gimana nih selaku sekarang kan mencalonkan sebagai wakil bupati yang sebelumnya pengusaha ya bisa dibilang pengusaha milenial. Ya. Nah kira-kira kiat-kiatnya untuk apa ya namanya tadi Kang Ulum juga sudah menyampaikan ada Millennial Center. Nah kira-kira ada tambahan nggak dari Kang Eki kira-kira? Ada tambahan lah. Kita melihat di Kabupaten Serang ini angka penganggurannya kan sangat tinggi. Bahkan di Provinsi Banten, Kabupaten Serang itu peringkat pertama dari BPS. Nah, jadi berdasarkan data BPS tahun 2018 sampai 2020, ditulis dalam data BPS tersebut tahun 2017 sampai 2019 bahwa Kabupaten Serang penganggurannya paling tinggi di Provinsi Banten. Wow, paling tinggi. Paling tinggi, nomor urut pertama. Karena apa? Karena ada 2 digit. 2017, 18, 19. 2017, 2018, 2019. 3 tahun, hat-trick bro. Wah, itu karena kita posisinya masih 2 digit. Sedangkan daerah lain dengan posisi tahun 2019, daerah lain tuh posisinya udah semua 1 digit. Iya. Jadi posisi ini semakin lama ke depan harusnya posisi Kabupaten Serang udah 1 digit. Tapi sampai saat ini posisi masih 2 digit. Oke, nah itu berarti tugas berat Bupati dan Wakil Bupati setelah nanti dilantik, amin, Amin. Amin. adalah mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Serang. Amin. Supaya ya jangan juara 1 lah, kalau bisa juara 5 atau juara 6 gitu ya. Harusnya dengan potensi yang kita miliki, kita itu posisinya itu harus ada di bawah Provinsi Banten. Ya. Persentasenya. Jadi tidak lagi posisinya di urutan pertama. Saya yakin ketika Haji Nasrul dan Eki Baihaqi duduk di jabatan Bupati dan Wakil Bupati, 5 tahun ke depan posisi Provinsi Banten itu kita pasti Kabupaten Serang ada di bawah persentase Provinsi Banten. Mantap. Insya Allah. Ini sudah luar biasa ini. Jadi kalau untuk anak-anak muda jangan lupa nomor 2 tanggal 9 Desember 2020. Oke. Apa sih salah satu program milenial yang akan diusung sama Nasrul dengan juga Eki? Nah, kita melihat banyak sebenarnya potensi dari anak-anak muda untuk bisa berkembang lebih luas lagi. Dalam hal apa? Dalam hal masalah anak-anak muda ini punya inovasi, saya yakin. Ya. Anak-anak muda yang di desa punya inovasi, hanya posisinya belum ada wadahnya. Oke. Belum bisa menampung dan pemerintah sampai saat ini belum bisa menyentuh sampai sejauh itu. Nah, kita di sini kita tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Ya. Karena posisinya
mereka adalah kita adalah mereka. Oleh sebab itu, saya di sini pengen ketika anak-anak muda yang punya inovasi, pengangguran dan lain-lain, kita akan siapkan tempat di mana mereka bisa mencurahkan inovasi mereka dalam hal yang positif untuk bisa mereka produktif. Nah, saya contohin. Apa sih itu? UMKM. UMKM kita lihat di Kabupaten Serang ini banyak. Bahkan yang bisa dilihat UMKM terbanyak di Provinsi Banten adanya di Kabupaten Serang. Tapi satu UMKM tidak pernah ada yang muncul. Kenapa? Karena sentuhan dari pemerintahnya kurang. Nah, di sini saya pengen anak-anak muda punya gebrakannya. Banyak kok potensi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda di Kabupaten Serang dengan dasarnya adalah UMKM. Nah, ini harapan kita UMKM ke depan yang ada banyak ini bisa semakin berkembang, tapi tidak hanya sebatas kuantitasnya, tapi kualitasnya. Sehingga UMKM ke depannya bisa menjadi dongkrak dalam hal perekonomian di daerah di Kabupaten Serang. Mantap. Nah, ada pertanyaan soal pengangguran nih. Ya. Pengangguran di Kabupaten Serang sekarang lagi pandemi COVID-19, tentu banyak karena di Kabupaten Serang sudah tahulah secara umum banyak kawasan industri. Di situ juga banyak tenaga kerja yang di PHK. Nah, yang di PHK itu bukan hanya yang orang yang sudah berumur, tapi kebanyakan yang milenial. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan mau cari kerja sulit. Mau cari kerja sulit. Kan katanya kalau mesti daftar ke salah satu pabrik harus mesti lewat calo ini itu lewat ada oknum pemerintah di kawasan tertentu misalkan. Nah, saya dengar ini kedepannya ketika setelah nanti misalkan menang, amin, dan dilantik, informasinya ada pendaftaran untuk tenaga kerja khususnya di Kabupaten Serang yang pakai online ya, salah ya? Benar. Itu kedepannya kita akan menciptakan akses lapangan kerja, akses kesempatan kerja itu menggunakan aplikasi Pasar Lapangan Kerja Serang. Di situ pemuda atau pemudi bisa mengupload CV untuk lamaran kerjanya lewat aplikasi itu. Nggak harus datang ke perusahaan. Kita akan membuat satu pintu aplikasi Pasar Lapangan Kerja Serang. Kita ya mudah-mudahan diberikan kesempatan, semoga kita diberikan kelancaran untuk menjalankan program tersebut. Mantap. Nah, jadi untuk kalian para anak-anak muda, pilih tanggal 9 Desember 2020, jangan lupa untuk warga Kabupaten Serang pilih nomor 2. Bapak, Ibu, kalian anak-anak muda harus pilih nomor 2. Kenapa? Karena mau kerja nggak usah lewat calo, bro. Sekarang udah online. Nah, pemimpinnya milenial, jelas online. Kalau datang ke sana mau kerja ke PTA lewat calo, ada oknum lagi. Orang mau kerja kok malah ngeluarin duit. Orang kerja kan nyari duit. Betul. Nah, jadi pilih nomor 2. Nomor 2, jangan lupa. Oke. Mantap. Ada pertanyaan lagi selanjutnya, terakhir. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Program-program unggulan apa saja sih yang nanti akan kalian gembar-gemborkan waktu pada saat nanti kampanye supaya masyarakat juga tahu nih program unggulannya apa aja sih? Karena kan ketika pemimpin yang sebelumnya kan terus terang saya juga mendengar juga banyak sedikit keluhan. Nah, keluhan itu mungkin bisa dijawab dari program-program unggulannya. Kalian kira-kira seperti apa nih? Dari Kang Eki atau Kang Ulum? Ya, bisa saya jawab. Boleh, silakan. Untuk program unggulan kita ada 6 dari 76 program prioritas. Banyak juga ya? Program prioritas kita ada 76, tapi kita peras menjadi 6 program unggulan. Yang pertama itu memberi
akreditasi standarisasi akreditasi unggulan A untuk SD dan SMP dari perkotaan sampai pedesaan. Itu yang pertama. Yang kedua, akses jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, yang belum tercover BPJS Kesehatan dengan kartu Serang Sehat. Yang ketiga, itu pasar lapangan kerja. Oke. Ya, yang aplikasi tersebut. Pakai aplikasi tadi ya. Yang keempat, itu pembuatan pusat pemerintahan kabupaten yang selama ini Kabupaten Serang numpang di Kota Serang. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Serang malu, makanya itu masuk program unggulan kita. Yang kelima, penataan agropolitan, minapolitan, dan wisata. Karena di Serang ini agropolitan ada tapi tidak tertata, mulai dari drainasenya dan lain-lainnya, dan perikanan, minapolitan, dan wisatanya di Kabupaten Serang ini banyak potensi wisata di Kabupaten Serang tidak terakomodir oleh pemerintah. Yang keenam, yang terakhir, itu modernisasi birokrasi berbasis e-government. Wah, mantap ini. Kalau sekarang belum e-government nih. Belum. Jadi kalau nanti tahun depan bisa E-government. Jadi entarnya dengan e-government itu masyarakat bisa memberikan keluhannya langsung diterima oleh kepala daerah. Oh, mantap. Jadi kalau ada komplain Melalui aplikasi, entar ada aplikasinya juga. Oh, gitu. Jadi kalau orang mau keluhan cukup dari rumah aja. Ya, Karena kan kebanyakan keluhannya kalau di pemerintahan, saya mungkin mewakili beberapa pengusaha juga nih. ya, Kebanyakan untuk ngurusin izin tuh ribet. benar. Ya, kita mau udah ngurusnya ribet, prosesnya lama. Kalau kita mau komplain bisa kirim surat. Bisa. Nah, kalau kirim surat kan lama. Ya, Oleh nanti ini tinggal langsung bisa komplain ke bupati dan wakil bupatinya langsung secara online ya. bisa. Wih, luar biasa ini. Dan itu nanti yang bisa mantau langsung bupati dan wakil bupatinya bisa mantau langsung. Bisa mantau langsung? Bisa Atau menjawab langsung juga bisa ya? Bisa. mantau langsung. Oke. Jadi nanti pada saat kepala dinas tidak ditindaklanjuti, itu bupati dan wakil bupati itu bisa mantau langsung. Langsung mengetahui. Langsung mengetahui. Langsung dipindahin nggak? Itu berdasarkan kinerja mereka dulu. Iya, mantap. Gitu. Jadi ada proses evaluasi. Ada juga proses ya? evaluasi dulu. Ya. Mantap. Nah tadi ada nyebutin soal wisata di Kabupaten Serang kan sudah, kalau saya bilang sih lengkap sekali ya. Dari industrinya luar biasa, dari apa namanya perdagangan umum dalam hal ini pasar juga sangat banyak sekali. Dari wisata nih yang saya tadi pengen tanyakan. Wisata di Kabupaten Serang itu kan udah sangat hits sekali. Pada dulu zamannya mungkin sebelum Krismon mungkin memang resort di sana banyak, bagus-bagus. Sekarang kan tidak tertata karena kondisi Krismon tempo hari ya. Nah nanti waktu pada saat setelah misalkan jadi bupati dan wakil bupati, kira-kira ada program khusus nggak sih buat pariwisata? Karena mengingat kalau kita orang luar deh, orang Jawa, orang Sumatera, ke Banten kemana sih kalau mau liburan? Pasti jawabnya ke Anyer. Anyer ada di Kabupaten Serang. Nah, kira-kira ada punya ini nggak apa pemikiran kedepannya nggak untuk khususnya daerah Anyer dulu deh. Daerah Anyer karena terus terang ada pariwisata, ada industrinya di situ. Nah, kira-kira gimana nih kedepannya nih kalau untuk wisatanya? Ya, untuk pariwisata menurut kita sebenarnya bukan di Anyer aja Kabupaten Serang ini. Banyak ya. Yang hits dari Anyer? Iya, kalau di Anyer kan udah hits, udah terkenal lah, udah lama dikenal. Di Serang itu bukan hanya di Anyer pariwisata itu. Di Anyer ya, di Pulau Tunda yang Pulau Tunda. Wisata baharinya luar biasa itu sebenarnya. Potensi pariwisata di Pulau Tunda itu. Dan wisata gunungnya juga ada Kabupaten Serang. Lengkap sebenarnya. Wisata pantai, laut, gunung ada Kabupaten Serang. Tinggal penataannya aja. Ya. Punten di Kabupaten di Anyernya sendiri pedestrian di wisata Anyernya nggak ada. Iya, jalannya masih di aspal. Bukan di pedestrian yang di pinggirnya itu nggak ada. Iya. Gimana pariwisata mau nyaman jalan-jalan ke sana? Gitu. Iya, benar. Mulai penataan dari situnya dulu, ya, sampai penataan seperti apa pengelolaannya ya kita sebagai pemerintah harus hadir di situ. Iya. Gitu. Jadi orang yang mau berwisata, misalkan contoh ke Anyer bisa
nyaman. Nah, Orang juga jalan kaki juga nggak riskan gitu ya. Karena kan saya lihat juga kalau saya tahu ya, saya lihat trotoar juga belum ada. Gitu. iya, benar. Dia jalan di pinggir jalan bisa keserempet motor, keserempet mobil, bahaya. Betul. Oke, mungkin untuk pariwisata mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan banyak pengunjung ya. Amin. Dan kalau pengunjungnya banyak, hotelnya, resortnya pada penuh semua kan, pendapatan buat daerah juga pasti meningkat. Betul. Oke, kira-kira Riz, sebelum penutup, mungkin dari Kang Ulum dulu, nanti setelah ini ke Kang Eki untuk ajak nih masyarakat Kabupaten Serang untuk memilih nomor 2 nanti tanggal 9 Desember 2020. Silakan. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, ayo tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk mencoblos nomor urut 2. Insya Allah akan terlaksana visi kita, kerja jujur, kerja cerdas, dan kerja tuntas untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Mantap. Sebelum penutup, untuk penonton semua nanti yang menyaksikan podcast ini, kalau kalian ada beberapa pertanyaan mengenai pasangan calon bupati dan wakil bupati ini, kalian bisa komen di bawah. Kalian boleh tanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan soal pariwisata, soal lapangan kerja, soal yang lain-lainnya, pemerintahan dan lain-lain. Silakan, nanti akan kami bantu sampaikan langsung kepada kalau gue bilang nih bro bupati dan bro wakil nih langsung. Siap. Nah, syukur-syukur nanti mereka ikut komen juga di sana. Jadi untuk kalian warga Kabupaten Serang, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 pilih nomor 2, jangan yang lain. Ini pemimpin muda, pemimpin baru untuk perubahan Kabupaten Serang lebih maju. Oke, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Bro Bupati dan Bro Wakil Bupati Kabupaten Serang. Sebelum menutup, kebetulan nih Bro Bupati dan Bro Wakil Bupati katanya dengar-dengar jago berpantun. Asik. Sebelum ditutup nanti kita kasih saya sebagai host memberikan untuk penutup untuk Bupati dan Wakil Bupati, silakan ditutup dengan pantunnya. Ya, sebelum bukan jago sih Mas, ada pantun. Oh, siap. Ada pantun dari kita. Asik. Silakan. Pergi ke Ancol lewat Mangga 2. Cakep. Berangkatnya dari Carenan. Cakep. Ayo pilih nomor 2. Pasangan Asrul Eki pasti menang. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.